Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Nabila Zara, saya dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita hikayat yang berjudul Tanjung Lesung. Jadi, Tanjung Lesung ini adalah salah satu wisata terkenal di Provinsi Banten. Asal mulanya, cerita hikayat Tanjung Lesung ini adalah pada zaman dahulu kala ada seorang pengembara dari laut selatan bernama Raden Budok. Suatu hari setelah lelah bermain di tepi pantai, Raden Budok beristirahat di bawah pohon ketapang laut. Angin semilir sejuk membuat Raden Budok terlena. Perlahan matanya terpejam. Dalam tidurnya, Raden Budok bermimpi mengembara ke utara dan bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Hati Raden Budok terpesona oleh kecantikannya. Tanpa disadarinya, kakinya melangkah mendekati gadis itu yang tersenyum manis kepadanya. Dilihat tangan gadis itu diulurkan kepadanya. Raden Budok pun mengulurkan tangannya hendak menyambut uluran tangan gadis itu. Tapi betapa terkejutnya dia, seranting kering pohon ketapang mengenai dahinya. Raden Budok terperanjat dan terbangun dari tidurnya. Dengan perasaan kesal diraihnya, ranting itu dibanting secara keras-keras. "Ranting keparat," gerutunya. "Kalau ranting itu tidak jatuh, maka aku bisa menikmati mimpi indahku." Berhari-hari bayangan mimpi itu tidak pernah bisa hilang dari ingatan Raden Budok. Lalu diputuskan bahwa dia akan pergi mengembara. Raden Budok pun segera menyiapkan perbekalan untuk pengembaranya. "Cek, cek, cek, kita akan mengembara sayang," kata Raden Budok mengelus-ngelus anjing kesayangannya yang melonjak-lonjak dan menggonggong gembira seolah mengerti ajakan tuannya. Raden Budok lalu menghampiri kuda kesayangannya. "Kita akan mengembara jauh sayang, bersiap-siaplah." Raden Budok membelai-belai kudanya yang meringik gembira. Kemudian Raden Budok menyiapkan golok dan batu asah yang selalu dibawanya kemana saja dia mengembara. Setelah semuanya dirasa siap, Raden Budok segera menunggang kuda kesayangannya berjalan ke arah utara. Di pinggangnya terselip golok panjang yang membuatnya tampak gagah dan perkasa, sedangkan tas anyamannya dari kulit terap berisi persediaan makanan terselempang di bahunya. Sementara itu, anjing kesayangannya berjalan di depannya, mengendus-ngendus mencari jalan bagi tuannya. Anjing itu kadang menggonggong menghalau bahaya yang mengancam tuannya. 5 hari perjalanan telah ditempuhnya. Walaupun begitu, Raden Budok belum juga mau turun dari kudanya. Dia juga tidak menyadari badannya sudah lemah karena perutnya kosong. Begitu pula kudanya. Pikirannya cuma terbayang-bayang pada mimpinya di tepi pantai itu. "Kapan dan di mana aku bisa bertemu gadis itu?" gumamnya dalam hatinya. Raden Budok terus memacu kudanya menepaki jalan-jalan terjal dan mendaki hingga tiba di Gunung Walang yang sekarang ini menjadi Kampung Cimahpar. Tiba-tiba kudanya roboh. Raden Budok terperanjat mencoba menguasai keseimbangannya. Namun Budok terperanjat menjadi penguasai keseimbangannya. Namun karena sudah sama-sama lemah, Raden Budok dari kudanya terguling-guling di lereng gunung. Anjing kesayangannya menggonggong cemas meningkahi ringkik kuda. Raden Budok segera bangun. Sejujurnya berumput segar, sedangkan anjingnya berlarian kian kemari memburu mangsanya. Seekor burung gemak yang berjalan di semak-semak. "Ayo kita berangkat lagi," Raden Budok teriak-teriak memanggil kuda dan anjingnya. Namun melihatnya pelana kuda itu ternyata telah robek. Dengan terpaksa Raden Budok meninggalkan pelana itu dan memutuskan untuk meneruskan perjalanannya dengan menggunakan kuda tanpa pelana. Mereka terus melangkah hingga tibalah di suatu tempat yang tinggi, tali alas namanya, yang sekarang disebut Pilar. Dari tempat inilah Raden Budok dapat melihat laut yang biru membentang dengan pantainya yang indah. Selama perjalanan Raden Budok sangat panjang, Raden Budok terperanjat mendengar teriakan-teriakan. Betapa kagetnya dia setelah melihat tangannya penuh bulu, begitu pula kakinya. Dirabanya mukanya yang juga telah ditumbuhi bulu. Raden Budok pun lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan di pinggir kampung itu. Raden Budok menjadi lutung. Penduduk kampung itu menamainya Lutung Kasarung. Sri Poh Haci yang juga telah ditumbuhi bulu.
Raden Budok pun lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan di pinggir kampung itu. Raden Budok menjadi lutung. Penduduk kampung itu menamainya Lutung Kasarung. Sri Poh Haci sangat malu dengan kejadian itu. Diam-diam dia pergi meninggalkan kampung. Konon Sri Poh Haci menjelma menjadi dewa padi. Demikianlah cerita. Kampung itu pun terkenal dengan sebutan Kampung Lesung. Dan karena letaknya di sebuah tanjung, orang-orang kemudian menyebutnya Tanjung Lesung.